Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSK atau KSN Geografi 2020 dimulai dari nomor 46. Gelombang laut adalah penjalaran energi di laut. Energi tersebut berasal dari berbagai faktor maupun parameter yang bekerja di laut. Nah, dalam penjalarannya, gelombang yang tidak pernah berubah nilainya adalah berarti parameter gelombang yang tidak pernah berubah nilainya, berarti sifatnya adalah statis atau tetap. Nah, kita pahami opsinya satu-satu. Yang pertama, tinggi gelombang. Apa itu tinggi gelombang? Tinggi gelombang merupakan perubahan vertikal puncak dan gelombang. Artinya di sini terdapat sesuatu yang berubah, yaitu nilai dari vertikal puncak dan lembah dari pergerakan gelombang itu sendiri. Jadi seiring dari pergerakan gelombang itu akan mengalami perubahan di lautan. Yang B, panjang gelombang. Panjang gelombang diartikan sebagai jarak antara dua puncak gelombang. Nah, jarak antara dua puncak gelombang ini akan berubah seiring dengan berbagai faktor yang mempengaruhi yang terjadi di laut seperti topografi dan lain-lain. Selanjutnya, kecepatan rambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh dalam 1 detik gelombang. Jadi, kecepatan rambat ini adalah pergerakan gelombang yang berkaitan dengan jarak yang ditempuh. Jadi kecepatan rambat gelombang ini berubah sesuai dengan pergerakan gelombang itu sendiri. Selanjutnya adalah frekuensi gelombang. Nah, frekuensi gelombang diartikan sebagai banyak getaran yang terjadi yang memunculkan gelombang itu sendiri. Nah, getaran yang memunculkan gelombang dari laut menuju daratan maupun pantai itu biasanya sama. Jadi jumlah gelombang yang dihasilkan itu sama, tidak ada yang berubah. Karena apa? Jadi karena pembentukan gelombang yang terjadi di laut maupun di perairan tengah itu ketika menuju daratan atau pantai tidak ada yang jumlahnya berubah. Jadi jika terjadi 5 getaran di daerah laut dan yang sampai ke pantai pasti juga 5 getaran. Jadi ini sifatnya adalah statis atau tetap. Selanjutnya amplitudo gelombang. Ini diartikan sebagai simpangan terjauh dari titik keseimbangan gelombang itu sendiri. Ini juga sifatnya dinamis atau berubah. Nah, parameter yang tidak akan berubah adalah D, frekuensi gelombang. Jadi jawabannya frekuensi gelombang. Kita masuk kepada soal nomor 47. Perhatikan gambar di bawah ini berkaitan dengan fenomena hidrosfer. Oke. Untuk menghitung debit daerah aliran sungai di bawah ini, aliran dimasukkan ke dalam suatu bidang segitiga sama sisi yang dimensinya selebar 2 meter di setiap sisi seperti terlihat pada gambar. Jika diketahui kecepatan 1 meter per detik, maka debit sungai tersebut adalah, nah kita masukkan saja rumus, debit sungai sama dengan luas penampang basah dikalikan dengan kecepatan. Nah, kita pahami dulu penampang basahnya. Objeknya apa? Segitiga sama sisi. Jika kita tarik garis seperti ini, untuk tinggi, nilai T. Jadi luas segitiga dapat kita buat rumus alas kali tinggi per 2. Oke. Nah, alasnya di sini kita sudah mendapatkan kuncinya itu alasnya 2 ini. Berarti alas kali tinggi. Nah, T-nya belum diketahui. Mencari T ini kita gunakan teorema Pythagoras di mana 2 kuadrat dikurang dengan ini 1 kuadrat karena 2 ini dibagi dengan titik tingginya, berarti ini 1. Berarti 2 kali 2 kuadrat kurang 1 kuadrat per 2. Oke. Kuadrat per 2. Nah, ini kita coret aja. Berarti kita fokus kepada 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ini kita jadikan seperti ini, jadikan akar 2 pangkat 2 4 kurang 1 adalah akar 3. Oke. Akar dari 3 berapa? Oke, akar dari 3 itu kalau akar dari 3 itu 1,732. 1,732. Oke. Nah, jadi kita cari aja jawabannya 1,732. Dan kita kalikan dulu dengan kecepatannya 1. Jadi nilainya masih tetap 1,732. Kita cari jawabannya adalah B. Next kita masuk soal nomor 48. Faktor yang terkait dengan ketahanan pangan adalah
Nah, kita pahami dulu apa itu ketahanan pangan, yaitu suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan. Jadi pangan penduduk itu cukup. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kasus atau analisis yang sesuai dengan ketahanan pangan, yang sesuai dengan terpenuhinya kebutuhan penduduk dalam hal pangan. Jika yang kita lihat yang pertama adalah yang A, konversi lahan pertanian dan perkebunan. Nah, konversi di sini artinya perubahan lahan pertanian dan perkebunan. Ini tidak sepenuhnya mengandung nilai positif, karena walaupun lahan yang ada digunakan untuk pertanian, namun kita tidak memperhatikan unsur keberlanjutan. Jadi ini tidak berkaitan dengan ketahanan pangan. Selanjutnya, keterbatasan pemilik lahan. Nah, ini jelas tidak berkaitan dengan ketahanan pangan. Kenapa? Karena ketika lahan yang kita miliki terbatas, maka untuk penanaman maupun mengembangkan berbagai hasil pertanian itu akan terhambat dengan keterbatasan pemilik lahan. Jadi kita tidak memiliki lahan untuk melakukan cocok tanam. Jadi ini tidak berkaitan dengan ketahanan pangan. Selanjutnya adalah pola makanan masyarakat yang berubah menjadi diversifikasi atau peragaman di sektor makanan pokok seperti gandum, ketela, jagung, sagu, roti, dan lainnya. Nah, ini kita kunci dulu karena ini berkaitan dengan upaya dalam pemenuhan pangan. Selanjutnya, lahan di luar Pulau Jawa yang termanfaatkan dengan baik. Nah, lahan di luar Pulau Jawa yang termanfaatkan dengan baik di sini tidak serta-merta dalam hal membahas tentang pangan. Jadi jawabannya kurang tepat. Selanjutnya, alih fungsi lahan menjadi perumahan. Tentu ini adalah hal yang tidak tepat. Kenapa? Karena di sini digunakan untuk perumahan, tidak berkaitan dengan pangan itu sendiri. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C, karena pola makanan masyarakatnya berubah dengan adanya diversifikasi atau peragaman dari makanan pokok yang awalnya itu adalah padi, beras atau padi, dengan adanya berbagai variatif makanan seperti gandum, ketela, jagung, sagu, roti, dan lainnya yang masih mengandung karbohidrat itu dapat menjadi alasan ketahanan pangan. Jadi jawabannya adalah C. Kita masuk pada nomor 49. Nah, nomor 49 berkaitan dengan sejarah historis dari pertanian. Kita lihat dulu konsepnya. Berikut pilihan berkaitan dengan perkembangan sejarah pertanian. Pilih pernyataan yang menurut saudara paling tepat, berarti yang paling tepat dari 5 opsi ini. Yang pertama, revolusi pertanian kedua menyebabkan terjadinya peningkatan degradasi lahan karena adanya pindahan pertanian ke kota. Kita pahami dulu kata kuncinya, revolusi pertanian kedua. Nah, revolusi pertanian kedua dikenal dengan revolusi pertanian di Britania. Dan ciri khasnya adalah meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan lahan. Jadi ini masih bersifat positif. Jika kita lihat opsi A, dia adalah menyebabkan terjadinya peningkatan degradasi lahan atau penurunan kualitas. Jadi ini salah. Opsi A tentu tidak. Opsi B yaitu revolusi hijau menyebabkan kegagalan pertanian karena terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh input teknologi dalam pengembangan usaha. Nah, revolusi hijau kita pahami merupakan sebuah perubahan fundamental yang berkaitan dengan teknologi. Jadi kita kunci dulu di sini ada kata teknologi. Oke, kita lanjut masuk pada revolusi Neolitik. Nah, revolusi Neolitik itu apa sih? Revolusi Neolitik merupakan revolusi agribudaya, yaitu perubahan dari yang awalnya berburu meramu menjadi bercocok tanam. Nah, ini biasanya masih bersifat skala kecil gitu. Jadi tidak serta-merta bersifat umum atau luas. Jadi di sini menggunakan skala besar, jawabannya adalah salah. Yang C. Yang D, revolusi pertanian kedua menyebabkan terjadinya degradasi lahan karena input teknologi yang merusak lingkungan dan skala besar. Ini juga kurang tepat karena kita ketahui revolusi pertanian kedua itu adalah memfokuskan kepada meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan lahan, jadi masih berranah positif. Selanjutnya, revolusi pertanian kedua menyebabkan domestifikasi pertanian dan meningkatkan kebutuhan pangan perkotaan. Apa itu domestifikasi? Domestifikasi diartikan sebagai penjinakan. Nah, penjinakan seperti apa? Yaitu penjinakan tumbuhan maupun hewan liar pertanian yang digunakan untuk kebutuhan pertanian. Sedangkan kita ketahui bahwa revolusi pertanian kedua itu berkaitan dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan lahan. Jadi ini jawabannya kurang tepat karena ini membahas domestifikasi tadi. Karena domestifikasi ini kan tadi membahas tentang penjinakan. Nah, di sini kurang tepat dalam hal produktivitas lahan. Sedangkan dan meningkatkan kebutuhan pangan perkotaan. Nah, kebutuhan pangan perkotaan ini
tidak serta-merta terpenuhi dengan adanya revolusi pertanian kedua. Namun hanya terpenuhi beberapa bagian saja. Nah, tentu jawaban yang tepat itu adalah B. Mengapa? Revolusi hijau menyebabkan kegagalan pertanian karena terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan teknologi dalam pengembangan usaha. Karena adanya pembauran teknologi yang kurang tepat, jadi terjadilah kegagalan pertanian dan kerusakan lingkungan. Oke, kita lanjut pada soal nomor 50. Tanah yang terbentuk dari endapan hasil erosi, lumpur, dan pasir halus di daerah dataran rendah berwarna kelabu dan peka terhadap erosi biasanya dimaksud sebagai lahan pertanian sawah adalah jenis tanah. Nah, kita ketahui dulu jenis tanah. Tanah itu terbentuk melalui beberapa faktor yang dikenal dengan ITBAU. Oke, ITBAU. Nah, iklim, topografi, batuan, organisme, dan waktu ITBAU ini yang menghasilkan jenis tanah seperti berikut. Nah, aluvial itu adalah tanah yang terbentuk karena adanya endapan atau sedimentasi yang biasanya terdapat di muara sungai dan ini sifatnya subur. Sedangkan tanah lotosol merupakan tanah dengan kadar liat lebih dari 60%. Nah, tanah fluvial ini berkaitan dengan aktivitas curah hujan. Dan tanah endosol itu adalah tanah yang subur. Dan organosol, tanah organik yang masih mengandung sifat kehumusan atau humus. Oke, jadi dari beberapa opsi ini yang berkaitan dengan endapan hasil erosi, itu adalah di muara sungai, atau sedimentasi, itu adalah aluvial. Oke. Next, kita masuk kepada soal nomor 51. Jenis tanah pada soal nomor 50 di atas persebarannya di Indonesia antara lain, berarti tanah aluvial, persebarannya banyak terdapat di, nah, tanah aluvial itu berkaitan dengan aktivitas sungai. Jadi itu banyak berkaitan di utara, banyak terdapat di utara Jawa, di Sumatera bagian timur, ada pula di Kalimantan bagian selatan dan tengah, ada pula di bagian Papua bagian selatan. Ya, di selatan Papua bagian selatan itu juga ada terdapat jenis tanah aluvial. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang paling banyak ya. Kita cari fokusnya gitu. Jawa bagian selatan ini minus, tidak terlalu banyak. Jawa bagian utara ini cukup banyak. Sumatera bagian timur ini juga ada. Sumatera bagian selatan ini juga ada. Papua bagian tengah ini minus. Jadi antara Jawa bagian utara dan Sumatera bagian timur. Nah, jika kita melihat dari jumlah dan besaran sungai itu lebih banyak di Jawa bagian utara yang berkaitan dengan proses pembentukan tanah aluvial. Next, kita masuk kepada soal nomor 52. Oke, soal 52 berkaitan dengan interpretasi citra. Oke, soalnya adalah gambar di atas merupakan citra satelit Kuiper. Oke, citra satelit Kuiper itu apa sih? Nah, citra satelit Kuiper adalah citra dengan tingkat pencitraan yang sangat, dengan tingkat piksel yang sangat tinggi, yang sangat tinggi, yaitu sebesar 0,6 meter dengan tingkat kerincian yang tinggi. Nah, citra Kuiper ini biasanya digunakan untuk analisis daerah perkotaan seperti ini atau pemukiman. Dan di sini yang ditanyakan adalah interpretasi citranya gitu. Diberikan gambar objek yang menunjukkan sungai, kolam, jalan raya, stadion, dan perumahan berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Jika kita lihat dari nomor 1, berarti yang pertama adalah sungai. Nomor 1 sungai. Sudah tentu ini jawabannya adalah sangat salah. Karena nomor 1 di sini itu berkaitan dengan kolam. Kita lihat dari shape atau bentuknya serta warnanya itu lebih gelap. Berarti daerah perairan. Berarti yang nomor 1 C salah. Yang B, 2 di sini adalah sungai. Kita lihat dulu sungai. Ini kurang tepat. Karena bentuknya lebih teratur dan cerah. Itu biasanya digunakan untuk jalan raya. Selanjutnya kita masuk kepada nomor opsi C. 3, 4, 5, 1, 2, 3 di sini diartikan sebagai sungai. Nomor 3, sedangkan di sini adalah lapangan gitu. Oke, ini pasti salah. Selanjutnya nomor D, 4. 4 di sini diartikan itu sungai. 4 sungai. Oke. Ini jawabannya kurang tepat karena ini adalah jalan karena warnanya cerah, tidak berkaitan dengan situs perairan. Selanjutnya opsi nomor 5 yaitu
Untuk sungai. Sungai nomor 5, ini dapat identifikasi adalah sungai karena warnanya gelap. Dan 1 itu adalah kolam, ya seperti ini. 2 itu adalah jalan raya. 3 itu adalah stadion, ini stadion. Dan perumahan itu adalah nomor 4, seperti ini. Jadi jawabannya tepat adalah E. Ya, ini yang nomor 4, ini perumahan ya, bukan jalan. Oke, jawabannya E. Kita masuk kepada soal nomor 3. Salah satu model pengolahan lahan untuk menjaga kesuburan konservasi lahan guna mendukung penggunaan komoditi pertanian tunggal adalah, nah, kita pahami istilahnya satu-satu. Nomor 53, terasering. Terasering ini sering dikenal juga dengan sengkedan. Oke, sengkedan. Nah, sengkedan di sini berkaitan dengan pembuatan teras-teras untuk mengurangi panjang lereng yang bertujuan dalam konservasi tanah itu sendiri. Sedangkan contouring itu ada juga istilah konservasi lainnya, kontur tilek, yaitu pengolahan tanah dengan sejajar kontur. Jadi ini tidak dominan kepada konservasi menggunakan vegetasi atau tanaman. Selanjutnya, pergiliran tanaman atau porositas, ini pasti menggunakan tanaman. Agroforestry, apa itu agroforestry? Yaitu dikenal juga dengan istilah wanatani. Nah, wanatani di sini adalah sebuah sistem di mana hutan dan pohon kayu-kayuan, pohon maupun kayu-kayuan itu berada dalam satu wilayah. Jadi terdapat pengembangan di sini. Sedangkan windbreaker atau windbreak itu berkaitan dengan penahan angin, yaitu berkaitan dengan pohon-pohon yang lebih dari satu. Sedangkan yang ditanyakan di soal adalah penggunaan komoditi pertanian tunggal. Nah, pertanian tunggal itu berkaitan dengan pergiliran tanaman. Kenapa? Karena tanaman di sini digilirkan sesuai jenisnya, sesuai musimnya gitu. Jadi hanya menggunakan sifat tanaman mono tanaman yang nantinya akan digilirkan di setiap proses pergiliran tanaman yang berkaitan dengan konservasi itu sendiri. Jadi jawabannya adalah C. Kita masuk pada soal nomor 54. Nah, soal nomor 54 berkaitan dengan aktivitas pertanian. Perusahaan dalam usaha pertanian sering terjadi dalam sistem perdagangan maupun usaha untuk meningkatkan produksi pertanian. Misalnya pembasmian hama, pemupukan, pemilihan bibit unggul, pembangunan bendungan, dan lain-lain. Sejarah pertanian menunjukkan masalah ini dimulai pada, nah kita pahami istilah dari 5 opsi. Revolusi pertanian pertama, ini tidak berhubungan dengan kasus. Revolusi Neolitik itu kata kuncinya dari perubahan dari berburu meramu menuju bercocok tanam. Revolusi hijau itu kata kuncinya berkaitan dengan perubahan fundamental yang berkaitan dengan teknologi. Revolusi pertanian kedua berkaitan dengan produktivitas lahan dan tenaga kerja. Revolusi pertanian berkelanjutan itu berkaitan dengan hal-hal yang ramah lingkungan. Nah, jika kita pahami meningkatkan produksi pertanian sendiri, misalnya pembasmian hama, pemupukan, pemilihan bibit unggul, pembangunan bendungan, dan lain-lain, menunjukkan dimulai pada, nah di sini ada beberapa teknologi yang diterapkan seperti pembasmian hama, pembangunan bendungan. Jadi sudah pasti jawabannya adalah revolusi hijau karena di sini memusatkan kepada teknologi. Jawabannya adalah C. Kita masuk pada soal nomor 5. Oke. Berikut ini adalah beberapa sistem pertanian, pertanian yang berkembang di Indonesia kecuali, nah sudah jelas sistem ladang ada di Indonesia, sistem sawah ada, tagap pekarangan itu ada, sistem pengairan ini tidak berkaitan dengan pertanian, namun ini berkaitan dengan proses dalam pengelolaan pertanian. Sistem perkebunan juga ada. Jadi sudah jelas jawabannya adalah D. Kita masuk pada soal nomor 56. Gambar di atas menunjukkan lahan yang memiliki elevasi atau kemiringan sangat rendah dan posisinya berada di dalam jangkauan pengaruh fluktuasi air laut, pengaruh pergerakan air laut. Lahan ini akan tergenang pada saat terjadi pasang, dan genangan ini tidak dapat terbuang habis pada saat terjadi surut. Hal ini disebabkan oleh sistem drainase atau penyerapan yang kurang baik, sehingga air sisa genangan inilah yang menyebabkan terbentuk rawa-rawa. Lahan ini disebut sebagai, nah ini merupakan analisis berdasarkan kasus pada peta. Oke, jika dilihat dari kasusnya, itu berkaitan dengan rawa. Ada proses pembentukan rawa. Kenapa? Karena di sini lahan ini akan tergenang pada saat terjadi pasang dan genangan ini tidak terbuang habis.
Jadi terdapat terdapat air di sebuah tikungan, dan jika terjadi pengeringan pun tidak akan habis pula akibat proses evaporasi dan lain-lain. Jadi jawaban di sini yang paling tepat adalah lahan rawa pasang surut. Mengapa? Karena air sisa genangan inilah yang menyebabkan terbentuknya rawa-rawa di daerah tersebut. Kenapa? Karena rawa pasang surut itu sifatnya tidak tergantung terhadap elevasi, fluktuasi, serta akan tergenang pada saat terjadinya pasang, dan genangan ini tidak dapat habis jika terjadi surut. Jadi di sini terdapat sebuah proses pasang dan surut. Sudah tentu ini adalah rawa dan yang rawa pasang surut. Kenapa tidak